bagi kita demonstrasi jalan terakhir dan itu konkret, tidak ada tawar menawar, kita tetap akan demo. Ya tadi Bang, kenapa kita menolak diskusi? Dia juga menolak dengan DPRD, apalagi kita mahasiswa kan begitu. Betul. Pansus rapat aja dilewat sama dia kan. Iya kan? Pansus SOTK itu. Betul. Apalagi kita. Selamat datang pejuang-pejuang demokrasi sudah hadir di studio Banten Podcast. Ada Epul, ada Fikri dari Batko HMI Jabodetabek Banten. Kembali kita akan mengisi ruang-ruang kritik untuk mengawal kepentingan masyarakat di Banten. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar kita baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Epul kuliah di UIN, Bang. UIN. Semester? Udah, alhamdulillah baru selesai di jurusan kebetulan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Berarti kita punya pakar-pakar ekonomi syariah. Amin. Ada Fikri dari lumayan lama sih Bang di sini dari tadi. Ya, saya dari Pandeglang Bang. Pandeglang. Kuliah di Unma Banten. Unma. Ya. Jurusan? Ilmu pemerintahan. Alhamdulillah. Semakin kaya kan? Siap. Banten dengan semua perspektif dari lulusan pendidikan tinggi yang ada di Banten. Nah, sebelum kita masuk pada satu diskusi yang berangkat dari demo hari ini. Betul. Untuk menuntut PJ Gubernur. Siap. Katanya ada lagu ini yang bisa menyemangati semua kelompok kritis yang ada di Banten. Ada Bang. Tapi saya nggak ikut nyanyi, nggak hafal soalnya. Nggak apa-apa. Saya menikmati. Ya. Silakan. Oke, izin nyanyi Bang ya. Siap. Saya yang ngarang juga Bang. Yang ngarang. Ini kebetulan karya beliau ini. Iya. Ini lagu Indonesia Pusaka sebetulnya Bang. Cuma kita edit kata-katanya kan versi PJ Al-Muktabar jadinya. Oke, izin nyanyi Bang ya. Oke. Indonesia kami beri kabar perihal PJ Gub Al-Muktabar, gubernur yang kami nilai barbar, buat pergub sungguh-sungguh ambyar. Pergubnya soal SOTK diterbitkan dengan cara paksa. DPRD Bantennya ditinggal, meski pansus rapatnya belum usai. Itu Bang tadi lagu yang kita buat untuk penyemangat kita aksi. Oke. Tadi aksi jam berapa? Kita mulai jam 1:30 tadi. Iya, jam 1:30. 1:30 siang hari ini. Ya. Berangkat kawan-kawan dari mana? Dari Tangsel, dari Jawa? Ada Bang dari Banten sih rata-rata. Rata-rata dari Banten. Perwakilan aja Bang. Apa yang dituntut? Ya, secara tagline kita kan tolak LKPJ, PJ Gub Banten. Tagline kita 2022 itu Bang. Cuman dari situ banyak sekali tuntutan kita, bukan hanya terkait itu. Salah satunya persoalan yang bisa dibilang klasik namun ini sangat urgent bagi kita. Pertama, persoalan terkait dengan perekonomian, karena lagi-lagi karena pasca pandemi, tapi kita nilai hari ini Pemprov Banten sangat lamban gitu loh. Dari pusat sudah push terkait dengan pemulihan ekonomi, tapi dari Pemprov Bantennya sendiri kita nilai sampai hari ini nihil sekali. Bagaimana penanganan terkait dengan pemulihan ekonomi, yang pertama. Yang kedua terkait dengan berita yang sangat lagi hangat hari ini, kita sempat baca 1.600 karyawan PT Nikomas Gemilang atau PT Pokpen yang memang secara sukarela diberhentikan. Harusnya ini menjadi solusi juga oleh pemerintah Provinsi Banten, khususnya PJ Gub Al-Muktabar yang dimulai dari 12 Mei 2022 dia sudah ditunjuk menjadi PJ Gub, tapi sampai hari ini kebijakannya yang seharusnya sudah menjadi penawar daripada kesakitan kita
tahun sebelumnya sampai detik ini kita rasa wah sudah tidak layak ini gitu kan. Harusnya dengan waktu yang bisa dibilang cukup lah untuk seorang pimpinan nomor 1 di Provinsi Banten membuat terobosan-terobosan, tapi malah ini sangat amburadul. Yang selanjutnya yaitu kita menyoroti juga 6 OPD yang memang ini terjadi kekosongan dan ada yang di PLT kan beberapa yang seharusnya kalau sudah seperti itu sesuai dengan peraturan yang berlaku kan itu sudah diharuskan adanya open bidding atau lelang jabatan yang agar nanti ini tidak berkepanjangan sehingga roda pemerintahan atau good government ini bisa terus berjalan. Apalagi kita lihat di Dinas ESDM hari ini kan yang memang kita juga sempat menyinggung masalah beberapa hal tentang ESDM hari ini. Ini sangat perlu kita perhatikan betul bahwa memang salah satu dari OPD ini harus cepat diisi, bukan di PLT kan, mohon maaf. Dan akhirnya jadi tumpang tindih jabatan. Satu orang ini tidak fokus dalam menyikapi satu masalah. Kita pikir ya ini sangat luar biasa. Konyol gitu seorang pejabat yang memang tidak punya terobosan inovatif solutif lah menurut kita. Dan selanjutnya kita juga soroti betul terkait dengan nelayan yang ada di Banten Selatan ini. Kita kenal kalau dari penelitian kita ada yang namanya angin barat ya. Itu terjadi 6 bulan. 6 bulan mereka melaut tapi 6 bulan mereka nganggur. Dan ini terus berkelanjutan gitu loh. Tanpa ada terobosan-terobosan yang solutif, konstruktif daripada Pemprov Banten sendiri yang seharusnya ini sudah menjadi buah pemikiran dari PJ Gub sendiri. Tapi hari ini kita melihat karena lagi-lagi ketika kita coba untuk live in di sana ternyata banyaknya nelayan ini juga kaum muda ya yang memang juga umurnya masih tidak beda jauh dengan kita yang mereka itu masih usia produktif. Nah, kalau ini tidak ditolong dari tangan-tangan pejabat kita, masa depan ya khususnya Provinsi Banten bagaimana 5 sampai 10 tahun ke depan? Saya kira ini akan menjadi sebuah kemunduran. Didukung dengan data statistik bahwa Banten adalah salah satu provinsi yang menjadi provinsi yang tidak sangat bahagia. Salah satu faktornya kan sudah sebutkan oleh kita. Mungkin itu salah satu dari beberapa. Siap. Jadi apa kesimpulan terhadap kepemimpinan PJ sekarang? Ya tentu saja kan kalau yang disampaikan oleh Kaipul itu sebenarnya poin kedua tadi kan soal tolak LKPJ itu. Poin pertamanya kami meminta Kemendagri untuk memecat Al-Muktabar ini selaku PJ Gubernur. Karena tadi kan beberapa indikator-indikatornya sudah tidak terpenuhi gitu loh. Apa sih program 9 bulan ini yang sudah dikeluarkan oleh dia? Tapi itu menjadi paradoks ketika kita melihat terkait dengan Pergub SOTK. Cepat sekali, bahkan tanpa pansus bisa jadi diedarkan begitu kan melalui surat edaran Sekda itu. Sebelumnya nggak ada ruang diskusi atau mencoba untuk kami sudah layangkan surat silaturahmi dan audiensi karena memang kami juga punya beberapa catatan dan ingin memberikan masukan juga. Kita tujukan kepada gubernur ya, untuk PJ Gubernur. Di bulan Oktober gitu. Dari bulan Oktober tidak ada jawaban, tidak ada konfirmasi, alhamdulillah. Begitu Pak. Ini sikap udah final atau? Final, kita sangat tidak final. Ada tawar, tidak ada tawar menawar lagi terkait. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada. Oke. Oh, begitu luar biasa ini analisis dan paparan dari teman-teman Batko HMI. Nah, pertanyaannya, kesimpulannya lahir dari sebuah kajian pengamatan yang panjang atau bagaimana? Betul. Jadi izin menjawab Bang ya. Satu, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam mempunyai cara-cara yang memang itu kita rawat dari dulu. Ketika kita ingin membuat sebuah kritikan terhadap pemangku kebijakan, baik setingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat pun atau ke presiden, kita selalu mengadakan kajian terlebih dahulu. Apa maksud dari kajian ini? Karena kita ingin mempertajam kritis analisa daripada kader-kader himpunan agar menentukan bagaimana langkah kita sebetulnya yang baik. Makanya kita sebelum aksi adakan proses-proses dulu. Pertama kita adakan diskusi. Jika memang diskusi sudah selesai, poin-poinnya kita sudah dapat, coba kita untuk audiensi. Nah, audiensi tidak terjawab, maka ya bagi kami aksi itu sebetulnya jalur terakhir untuk bisa menyampaikan aspirasi. Karena kami menganggap bahwa aksi atau demonstrasi itu memang sudah
jalur yang paling terakhir, karena masih banyak sisi jalur-jalur akademis yang bisa kita tempuh. Salah satunya mungkin kita dengan diskusi dialog melalui audiensi kan gitu dan lain sebagainya, baru kita turun aksi. Makanya kenapa jangan sampai heran kalau hari ini kita aksi, berarti kan kita sudah ada upaya-upaya akademis yang kita coba untuk lakukan, kira-kira begitu, Bang. Faktor yang menyebabkan bahwa analisis ini begitu tajam. Betul. Pihak mana yang sudah diajak diskusi? Kalau untuk pihak mana yang sudah diajak diskusi, selain daripada tadi upaya mungkin kami yang gagal untuk memberikan surat, terakhir 1 minggu yang lalu ya, kita juga mengadakan diskusi. Memang diskusi ini diskusi yang akan kita rutin gitu kan, mingguan itu. Dilakukan. Kemarin tuh temanya soal partisipasi pembangunan daerah dalam hal menangkal kebijakan perihal ini ya, perubahan iklim yang ada di Provinsi Banten. Namun lagi-lagi kita undang juga sebetulnya kepala dinas DPUPR ya di sana, cuma yang hadir perwakilannya. Tapi alhamdulillah sih dari BKD ya, bukan BKD, Bapeda hadir juga dia. Nah, perubahan yang harus dilakukan apa? 1, kita bulat mundur PJ Gubernur, ganti dengan pejabat yang punya solusi efektif untuk membangun Banten ke depan. Alternatifnya? Alternatifnya tentu saja sebelum menentukan siapa yang akan ditempatkan selaku PJ di Banten ini, pemerintah diharapkan gitu kan mencari sosok yang memang dia kaya akan prestasi gitu. Sosok kriterianya apa aja nih yang diperlukan? Yang diperlukan dia tentu saja harus visioner, melihat kondisi yang ada, harus cepat dan juga memang memiliki kekuatan mental. Kekuatan mental di sini dalam arti siap gitu kan menghadapi segala resikonya yang akan dilakukan oleh dia. Resiko yang begitu tinggi karena kontrol masyarakat begitu ketat. Betul. Terhadap kepemimpinan di Banten. Nah, ideal pemimpin di Banten harus seperti apa melihat tantangan, peluang dan persoalan di Banten? Sangat ideal tentu dia yang memahami betul 1 karakteristik orang Banten, karena kita pikir Banten ini beda dengan provinsi yang lain ya, karakternya yang keras. Nah ini juga harus bisa seorang pemimpin bisa melunakkan karakter itu loh, karena kalau misalkan kita lihat ya, kita jangan jauh-jauh 5 tahun sebelumnya bagaimana karakteristik daripada gubernur sebelumnya yang memang dia juga sama-sama keras, akhirnya berbenturan terus dengan masyarakat. Dia tidak bisa melunakkan karakter daripada rakyat Banten sendiri gitu loh. Salah satunya itu. Kedua, betul tadi dia harus punya jejak rekam jejak yang jelas. Dia punya kapasitas di situ sebagai pemimpin untuk kedepannya ya Banten lebih baik lagi. Apalagi berbicara tentang sesuai data yang kita coba untuk buka, sekitar 800.000 lebih kemiskinan yang ada di Banten. Ini harus menjadi sebuah modal awal untuk dia bagaimana coba membangun Banten yang visioner ke depan, yang berakhlakul karimah kan gitu kira-kira. Apa agenda selanjutnya dari Batko ketika ini tidak terpenuhi? Agenda selanjutnya kita juga karena tadi sudah aksi dan teman-teman hasil kesepakatan evaluasi aksi itu, kita akan aksi lagi Pak, besar-besaran. Untuk titik tadi ada 2 opsi, tetap di KP3B dan di Kemendagri. Akan ke Kemendagri. Akan ke Kemendagri juga. Sebelum ini hanya ke Pemprov. Sebelum mau gimana Bang? Sebelum artinya tuntutan ini hanya baru disuarakan ke Pemprov. Baru disuarakan ke Pemprov. Ada yang nerima tadi? Tidak ada. Sebelumnya memang ada komunikasi, ada yang coba menyampaikan, kita nyamperin pas kita berada di titik kumpul sebelum aksi itu, katanya ada pejabat dari Pemprov mau ketemu lingkungan. Betul. Orang-orang gubernur itu pengen ketemu, ya sudahlah nggak usah aksi katanya kan, audiensi aja. Kita bilang nggak bisa dong. Hari ini dan sampai kapanpun tanpa negosiasi PJ Gub harus mundur. Kenapa menolak ruang diskusi? Karena bagi kita sudah cukup waktu lah, dari Oktober, November, Desember itu sudah menjadi waktu yang sangat panjang untuk kita coba, ayolah kita duduk bareng. Kita nih punya beberapa aspirasi yang kiranya bisa untuk menjadi solusi alternatif untuk Pemprov Banten, tapi ya nihil yang kita dapat. Maka
bagi kita demonstrasi jalan terakhir dan itu konkret, tidak ada tawar menawar, kita tetap akan demo. Ya tadi Bang, kenapa kita menolak diskusi? Dia juga menolak dengan DPRD, apalagi kita mahasiswa kan begitu. Betul. Pansus rapat aja dilewat sama dia kan. Iya kan? Pansus SOTK itu. Betul. Apalagi kita. Jadi nantinya itu hanya upaya-upaya ini aja. Ya, bagi kami dugaannya meredam. Ya udahlah. Kita ini kan capek juga kuliah kan. Betul. Baca buku, kajian, habis waktu, masa kalah dengan cangkir kopi saja. Malas juga, Bang. Gitu. Kalau kopi di sini kan nikmat, belum tentu kopi di sana kan, Bang. Kan gitu kira-kira. Khawatir juga kita ada racun. Mau disebut mereknya nggak kopinya? Cukup. Diminum Bang ya. Iya. Oh ya Bang, saya lupa, kita juga ada 2 lagu ya sebenarnya, bukan. Oke, kita selingi lagi dengan lagu kedua. Biar enjoy kan? Iya, silakan. Tadi kebetulan yang ini. Kita selingi sahabat podcast dengan lagu kedua. Oke. Menyemangati kelompok-kelompok kritis agar selalu bergerak. Oke, siap Bang. Di garisnya. 3, 2, 1. Katanya Banten kita maju, kata siapa? Katanya Banten kita unggul, emang iya. Unggul penganggurannya, unggul kemiskinannya, miskin banget inovasinya. Sumber daya melimpah ruah, tambang liar salah arah, bikin banjir bertambah parah. Itu Bang tadi lagu semangat kita. Kru, tepuk tangan dong. Maksudnya aja. Nah, lagu itu memang kemudian membuat saya memang merinding ini ketika kemiskinan gitu, disandingkan dengan potensi kain alam yang melimpah ruah. Sangat luar biasa. Luar biasa. Gimana pandangan? Kalau pandangan saya, memang gini, saya pernah ngobrol juga kan sama oknum Gurandil ya. Kalau sebenarnya Gurandil kan yang penambang ilegal itu, dia bilang ini kan untuk masyarakat juga, kata dia. Kami bisa makan, bisa minum, bisa bangun rumah, bisa beli mobil karena itu, katanya kan. Itu kan dibilangnya sama mereka itu sebagai harta karun goib gitu kan. Kata mereka Bang, saya ngobrol langsung. Kita kebetulan live in ya di sana ya. Kebetulan live in juga, itu harta karun kami. Ya kan, tapi di sisi lain itu kan taman nasional juga yang harus dijaga. Tapi sebelumnya juga gitu kan, tahun 2018 itu banjir bandang di Kabupaten Lebak yang cukup parah gitu kan. Banyak banyak korban, banyak yang dirugikan lah begitu. Okay. Dan sekarang masih jalan Bang. Kami menemukan masih jalan. Itu November kami live in di sana. Ngomong-ngomong, Fikri di Batko sebagai apa jabatannya? Saya ketua bidang partisipasi pembangunan daerah. Kalau Epul Bang, siap. Epul kebetulan di kewirausahaan dan pengembangan profesi Bang bidangnya. Okay. Nah, sudut pandangnya tentang pemberdayaan UMKM? Oh iya. Silakan. Gitu. Jelas-jelas kalau hari ini ya saya bilang tadi kan Provinsi Banten nihil solusi terkait dengan pengembangan UMKM. Karena kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha muda khususnya yang coba kita untuk soroti, yang kurangnya ruangan untuk berekspresi tentang produk-produk lokal mereka, yang seharusnya kalau kita bisa berkaca di provinsi sebelah lah ya, yang kita katakanlah Jawa Barat, dia sudah bisa go internasional, tapi Banten tidak difasilitasi. Apa mungkin karena pejabatnya tidur terus kan, kita nggak tahu kan gitu, atau mungkin memang ya cukup ya kita beli dari luar saja lah, nggak usah dari dalam provinsi atau warga provinsi. Makanya saya kira pemberdayaan UMKM ini sangat-sangat penting, karena lagi-lagi anak muda yang kreatif inovatif sekarang juga banyak khususnya kader HMI Pak ya, yang memang dia juga butuh wadah itu untuk ekspresi daripada produk-produk yang seharusnya bisa dikembangkan gitu. Dan bahkan yang terbaru kayak di Pandeglang itu, bukan di Pandeglang sebetulnya, karena ada kekosongan hukum terkait dengan perizinan gitu kan, itu sulit juga untuk ekonomi kreatif. Betul. Mengadakan konser. Bahkan kita nanya Pak ke IO nih ya, Desember lalu lah ya, yang ngadain gitu kan. Jadi mereka itu harus bayar Pak, minimal 25 juta, 30 juta ke oknum ya, ke oknum. Itu kan menjadikan mereka yang ingin berjualan, menarik masanya melalui konser musik itu gitu kan, sulit juga. Dan ditambah ada paradigma bahwa musik itu haram dan lain sebagainya. Tapi kan kita lihat mana nih
mental dari PJ Gub gitu kan, dari dinas terkait. Tidak ada Pak. Sebetulnya masyarakat Banten ini punya keinginan gitu loh untuk maju itu. Ini kita kembali ke fokus persoalan evaluasi terhadap PJ Gub. Apa penilaian Fikri dan Epul terhadap leadership dari Pak PJ? Kalau saya lihat PJ Gub ini, saya kan mengamati cukup karya pemberitaan media. Saya lihat dia hanya show up ke para tokoh-tokoh saja begitu kan, tapi setelah daripada itu apa sih programnya gitu kan yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat selama dia menjabat gitu loh. Betul. Kalau satu kata apa kesimpulannya? Kalau satu kata kesimpulannya, ya dia itu nggak punya karakter Pak. Kalau ditanya karakter, nggak punya karakter gitu loh. Dua kata. Nggak punya karakter dia. Ya. Kalau saya lihat sih gini Bang, dia itu terlalu one man show ya. Apalagi kalau kita lihat setiap banner-banner atau spanduk pinggir jalan yang muncul PJ Gubernur Banten. Itu terus kan gitu, mau acara apapun gitu loh. Itu yang selalu ditonjolkan. Kalau kita lihat, maaf ngomong, di provinsi lain, saya kira itu nggak ada Pak. Harusnya foto siapa? Ya kalau hemat saya secara ya sebagai masyarakat lah ya gitu, atau mewakili masyarakat. Terus ada fotonya? Nggak usah ada fotonya. Ya, betul. Biar lebih indah aja. Biar lebih indah. Kalaupun misalkan di situs spanduk dinas terkait, cukup itu aja. Nggak harus ada ini. Buat apa? Apa memang karena dia mau niat mau nyalon 2000? Sebelumnya kan kita nggak tahu gitu. Nah kemudian tadi kita lihat potret, betul, dari kekuasaan di wilayah eksekutif. Bagaimana di wilayah legislatif? Oke, untuk di wilayah legislatif sendiri banyak juga peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Contohnya misalkan tentang Perda Kepemudaan ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Kayak misalkan pemuda banget kayak kita nih mahasiswa yang baru lulus. Kan di situ sebetulnya ada bahasanya 2% dari APBD diperuntukkan untuk pemuda begitu kan. Tapi pemuda yang mana dulu ini? Bingung juga kita Pak. Programnya seperti apa juga gitu tuh. Ini juga artinya dari mereka pengawasan penegasannya juga ya seolah-olah Perda itu ya udah karena udah keluar urusan dinas gitu aja Pak. Nggak dikawal sampai tuntas. Nggak dikawal sampai tuntas. Ya, pengawalannya cukup ketika bikin pansus saja. Di wilayah legislatif juga lemah. Betul. Lemah. Nah kalau sudah lemah ini kita berharap ke siapa ini? Ya salah satunya yang perlu kita harapkan selain kepada Tuhan, tentu saja kepada mahasiswa. Betul. Penegak hukum Pak, penegak hukum. HMI. Siap. Pernah dialog dengan masyarakat juga? Tentu jelas kita sering berdialog. Apa potret masyarakat, pandangan terhadap Pemprov sekarang? Kita banyak ngobrol secangkir berdua dengan masyarakat, biasanya kumpul di kopi di pos ronda dan sebagainya. Iseng-iseng kita coba untuk pancing obrolan terkait dengan roda kepemerintahan. Masyarakat memang nggak muluk-muluk Pak. Satu, lapangan kerja dipermudah. Kedua, memperhatikan hak-hak orang miskin. Ada data nggak tentang lapangan kerja? Apa? Punya data? 13.000 pabrik Pak, Provinsi Banten. Data di Snaker. Nah, ini yang menjadi akhirnya masyarakat juga ya semakin kesini hidup semakin sulit gitu. Tapi ada gambaran optimis nggak tentang Banten ke depan? Sangat. Apa gambaran? Kalau hari ini kita mempunyai pemimpin yang memang kita rasa itu punya solusi-solusi yang memang win-win solution lah katakan. Saya kira dengan sumber daya alam yang sangat merumpah ruah hari ini, dengan SDM yang saya kira SDM Banten itu tidak kekurangan. Kita dari semua sektor ada, ahli ekonomi ini dan semuanya juga ada. Cuman lagi-lagi kadang-kadang oknum-oknum tertentu yang akhirnya memonopoli orang-orang yang berpotensi ini ya terlempar begitu saja. Ini dari tadi oknum ini dari eksekutif atau legislatif? Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi kan. Tidak menutup kemungkinan. Nah, kita kembali. Bagaimana gambaran tentang korupsi pada masa kepemimpinan PJ Gub sekarang? Oke Pak, izin saya jawab. Contoh
ada kan pembangunan nih Pak di tiap-tiap daerah infrastruktur. Contoh jalan Ciomas arah Mandalawangi. Itu baru dibangun Pak. Selang beberapa hari sudah terkelupas juga aspalnya. Ini kan kalau kita lihat bukan soal siapa kontraktornya, siapa yang mengerjakannya begitu, tapi kami menduga di sana ada praktik korupsi gitu Pak, untuk sekedar mendapatkan paket melalui tender ataupun proyek-proyek itu yang terjadi di provinsi. Kami duga masih terjadi, kami duga kuat masih terjadi. Dan karena kami juga ngobrol Pak dengan beberapa pengusaha ya, mereka bilang betul 15% sampai gitulah kira-kira kan. Cuma untuk membuktikan itu kan sulit juga. Kalau dari Apple terkait dengan korupsi, ya praktek-praktek korupsi yang terjadi di bawah meja, baik di legislatif, eksekutif, tentu sudah bukan jadi rahasia ini lagi ya, sudah jadi rahasia umum. Praktik-praktik seperti itu memang terjadi juga di Provinsi Banten. Reformasi birokrasi yang digaungkan dari periode ke periode sampai hari ini masih nih. Apalagi dengan misi daripada PJ Gub yang ingin mengurangi lah ya korupsi yang ada di Banten. Jangankan mengurangi korupsi, perihal administrasi pun banyak salah gitu, apalagi terkait dengan korupsi yang bisa dibilang itu sangat susah gitu. Makanya bukan menjadi pesimis bagi kita agar Banten bebas korupsi, justru karena optimis dari kita sebagai mahasiswa yang coba untuk mengingatkan lagi bahwa praktek KKN yang terjadi di Provinsi Banten ini bisa diminimalisir lah minimal gitu, meskipun tidak bisa semuanya. Oke, sahabat Banten Podcast, sebelum kita akhiri, request lagu ketiga. Kali ini saya yang request. Gimana Bang? Lagu ketiga ada kan? Paling himne kita Bang. Himne, nggak apa-apa. Silahkan. Ada sih sebetulnya, cuma itu soal haji sih. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang spesifik. Dua aja sih itu. Dua saja cukup. Dan itu sudah berat mendengarnya. Sahabat Banten Podcast, kita akhiri sesi diskusi ini dengan Apple dan Fikri dari Batko HMI Jabodetabek Banten. Kita doakan mereka selalu sehat. Amin. Selalu beridealisme. Amin. Karena perubahan pasti membutuhkan dua kawan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak kita juga.